Sejak era reformasi, masyarakat lebih terbuka dibanding era Orde Baru. Wacana apapun bisa disampaikan kepada masyarakat tanpa sanksi, termasuk komunisme, khilafah, dan lain-lain. Walaupun demikian, setelah 20 tahun berlalu, penyelesaian terhadap peristiwa terdahsyat dan terkelam itu tampaknya berjalan di tempat, seakan menghadapi tembok kokoh yang tidak bisa ditembus. Menyelesaikan peristiwa G30S sungguh sulit, walau sudah berlalu 54 tahun dan kita belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Berdasarkan cara memandang tragedi 1965, masyarakat Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pertama, mereka yang percaya bahwa PKI adalah dalang kudeta 1965, seperti kita-kita ini. Yang kedua, mereka yang percaya bahwa PKI menjadi korban dari peristiwa ini, yang dalangnya menurut mereka adalah TNI Angkatan Darat dibantu oleh CIA. Menurut mereka, warga PKI dan organisasi di bawahnya adalah korban. Ketiga, mereka yang tidak tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Yang keempat, mereka yang sama sekali tidak peduli terhadap tragedi 65 itu, khususnya generasi muda. Jumlah mereka adalah yang terbanyak dan menurut mereka sama sekali tidak relevan membahas masalah ini. Dapat dipahami bahwa pertentangan pendapat dan perbedaan sikap sering terjadi antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama tetap pada pendapat mereka sejak dulu bahwa PKI adalah dalang peristiwa tersebut. Mereka fokus pada berbagai tindakan kekerasan anggota PKI dan organisasi di bawahnya yang dilakukan pada 64 dan 65. Juga fokus pada peristiwa penculikan terhadap para jenderal dan perwira TNI AD di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka juga sering mengemukakan kekejaman PKI pada tahun 48. Tetapi mereka jarang menyinggung kekejaman yang terjadi pasca 30 September 65. Kelompok kedua sering mengemukakan penderitaan warga PKI atau yang dianggap PKI, baik yang dibunuh maupun yang menjadi tapol di Pulau Buru. Mereka juga mengangkat masalah pelanggaran HAM yang dialami keluarga mereka yang dibunuh atau yang menjadi tapol. Mereka tidak pernah menyinggung tindakan kekerasan sebelum 65 atau penculikan dan pembunuhan terhadap perwira TNI pada tanggal 1 Oktober 65. Kedua kelompok selama beberapa tahun bertarung sengit dalam mengungkap dan mempertahankan kebenaran mereka, mempertahankan kebenaran menurut versi mereka. Tanpa disadari, keduanya telah menyederhanakan dan tidak mengungkap seluruh fakta yang terjadi. Masalah yang terjadi 50 tahun yang lalu itu amat kompleks dan rumit. Sering terjadi kita menilai peristiwa itu dengan situasi dan kondisi sosial yang ada pada saat ini. Itu adalah anakronisme sejarah. Untuk bisa menyelesaikannya, menurut saya peristiwa itu harus diuraikan menjadi 3 aspek. Pertama dalam aspek kemanusiaan, kedua dalam aspek ajaran, dan yang ketiga aspek politik. Peristiwa-peristiwa itu harus diuraikan dan diselesaikan sendiri-sendiri. Masalah utama yang diperdebatkan ialah siapa dalam peristiwa tersebut. Tadi dikatakan ada beberapa versi, sebetulnya lebih banyak lagi. Yang saya catat ini ada 7 versi. Presiden Megawati membentuk tim yang dipimpin oleh Profesor Taufik Abdullah untuk mencari jawaban terhadap teka-teki sejarah itu. Setelah bekerja cukup lama, tim itu tidak berhasil memperoleh jawaban pasti tentang siapa dalam peristiwa G30S.
Belakangan Profesor Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa dia bertemu dengan Ben Anderson. Ben Anderson ini bersama Ruth McVeigh yang mengatakan bahwa G30S adalah konflik internal Angkatan Darat. Nah, belakangan Ben Anderson mengakui bahwa dalangnya adalah PKI. Menurut saudara Hermawan Sulistyo, Ben Anderson mengakui sikap itu setelah mempelajari secara cermat berbagai dokumen yang ada, termasuk arsip Mahmilub. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Salim Said maupun Pak Aminuddin Kasdi menceritakan bagaimana menjelang 65 September 65 Aidit yang memimpin delegasi bertemu dengan delegasi Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong. Pernyataan lain yang juga harus dijawab ialah berapa jumlah korban, bagaimana menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat, bagaimana kita akan melakukan rekonsiliasi, apakah ada tanda yang kuat bahwa memang muncul tanda-tanda bangkitnya PKI gaya baru. Terdapat berbagai versi tentang jumlah korban yang timbul setelah Oktober 65. Tim pencari fakta yang dibentuk Bung Karno mencatat angka sekitar 80.000. Jumlah korban yang sering dikutip baik di luar negeri atau di dalam negeri adalah antara 500.000 sampai 1 juta. Jenderal Sarwo Edi menyebut angka 3 juta. Kita tidak tahu pasti mana angka yang benar, tetapi perlu kita sadari bahwa angka 80.000 pun bukan jumlah yang kecil. Komnas HAM telah menyerahkan laporan pemeriksaan pro justisia terhadap kasus G30S dan menyerahkan laporan itu kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan. Kejaksaan Agung menjawab bahwa laporan Komnas HAM tidak dapat dilanjuti karena berbagai kekurangan. Komnas HAM mengusulkan diterbitkannya Perpu untuk menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran HAM yang berat. Di atas saya sebutkan bahwa peristiwa itu bisa diselesaikan dengan membagi ke dalam 3 aspek. Penyelesaian aspek kemanusiaan bisa dilakukan melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi sosial budaya sudah berjalan cukup lama. Sekelompok anak muda NU mendirikan LSM Syarikat yang telah hampir 20 tahun telah melakukan upaya rekonsiliasi sosial budaya di dalam masyarakat. Rekonsiliasi berdasar hukum tampaknya sulit dilakukan. KKR yang diharapkan bisa berperan dengan baik ternyata dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2000. Kini terdengar kabar yang disampaikan oleh Menko Polkam Pak Mahfud MD akan diupayakan pembentukan KKR jilid kedua. Kita tidak tahu sejauh mana rencana itu akan dilaksanakan. Kita melihat bahwa terjadi perubahan mendasar dalam sikap masyarakat terhadap keluarga korban peristiwa G30S. Apalagi setelah MK mencabut aturan yang melarang keluarga korban, keluarga yang terlibat G30S untuk menjadi anggota DPR, maka dengan leluasa mereka masuk. Kita tahu ada Ripka Ciptaning, kemudian ada Oki Asokawati yang merupakan putri dari Komisaris Besar Anwas yang menjadi anggota Dewan Revolusi. Aktor Reza Rahadian dengan bangga menyatakan bahwa dia adalah cucu Francisca Vanggidei, seorang pengikut G30S yang berada di luar negeri ketika terjadi peristiwa dan tidak bisa kembali. Dia terpaksa berpisah dengan beberapa anaknya di NTT, yang tertua berusia 13 tahun. Dalam beberapa tulisan saya mendapat informasi bahwa ada sejumlah tahanan politik yang rumahnya disita negara. Menurut saya rumah yang disita itu
perlu dikembalikan kepada pemiliknya dengan catatan bahwa hak atas rumah itu bisa dibuktikan secara hukum. Semoga keluarga korban peristiwa 65 yang tidak mampu sudah menjadi peserta BPJS dengan bantuan iuran dari pemerintah. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara tanpa melihat latar belakangnya. TAP MPRS nomor 25 tahun 96 telah membubarkan PKI, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia dan melarang untuk mengembangkan atau menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Sampai saat ini TAP MPRS itu masih berlaku dan kita ingin supaya TAP tersebut tidak sampai dicabut sampai kapanpun. Tetapi kita juga perlu memahami bahwa setiap orang yang ingin mempelajari komunisme tidak sulit untuk memperoleh materi yang dibutuhkan melalui berbagai jalan termasuk melalui Google. Untuk menandinginya, pihak yang menolak komunisme perlu membuat materi tandingan. Kita juga membaca banyak pendapat yang menyatakan bahwa komunisme sudah tidak laku lagi di seluruh dunia kecuali di beberapa negara. Tetapi tadi kita dengar bahwa kita yakin bahwa komunisme tidak akan mati. Mungkin saat ini belum ada dan di kemudian hari baru timbul. Apakah memang muncul tanda-tanda yang kuat tentang bangkitnya PKI? Kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena tidak mempunyai informasi dan data yang sahih tentang masalah itu. Waktu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio meminta Kodam dan Kodim memutar kembali film tentang G30S 2 tahun lalu, saya menganggap bahwa dugaan dan kecenderungan bangkitnya PKI benar adanya. Karena menurut saya Panglima TNI punya banyak mata dan punya banyak telinga. Tetapi ketika sekarang Panglima TNI yang ada melarang pemutaran itu, saya tidak tahu sebetulnya informasi yang benar itu seperti apa. Yang pasti, kalaupun PKI bangkit kembali, tidak akan menggunakan nama PKI dan tidak akan memperjuangkan komunisme. Buat mereka lebih baik masuk ke dalam partai yang kuat, sehingga mereka punya kesempatan memasukkan kader-kadernya ke dalam parlemen, atau mendekati kekuasaan dan masuk ke dalam lingkaran inti dari kekuasaan. Yang kita khawatirkan sekarang adalah akan muncul lagi suasana menjelang peristiwa G30S. Tanda-tanda ke arah itu mulai tampak. Saat itu Lekra membuat pementasan dengan judul yang provokatif, yaitu Matine Gusti Allah. Sekarang pun sudah ada tanda-tanda orang mulai menyinggung ajaran agama yang menurut mereka tidak benar, dan itu menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat. Hubungan beberapa partai dengan Partai Komunis Cina dan isu negatif tentang potensi dominasi RRC terhadap negara kita menambah kekhawatiran itu. Jadi yang masih menjadi masalah adalah pertentangan antara kelompok ke-1 dan kelompok kedua seperti dibahas di atas. Kedua kelompok itu perlu melakukan dialog secara dari hati ke hati. Artinya yang kita tidak mau itu apa? Kita kan tidak mau TAP MPRS dicabut. Ya kita sampaikan kepada mereka. Dan kita tidak mau ajaran itu disebarluaskan. Kita harus bicara dengan mereka. Kemudian apa yang mereka mau, kita juga perlu mendengarkan. Mungkin dengan cara itu kita bisa memperoleh titik temu. Karena pada saat ini menurut saya suasananya ada keterbelahan di dalam masyarakat. Keterbelahan sosial politik karena perbedaan pilihan politik. Dan sekarang setelah masalah pilihan tidak ada, sekarang yang masih ada adalah dugaan
seperti tadi dibawakan oleh salah seorang pembicara yang muda tadi, dia merasa bahwa umat Islam sekarang ini menjadi semacam tertuduh lah. Padahal itu belum tentu benar. Kalaupun ada, itu pasti di agama apapun juga yang jumlahnya belum tentu benar atau tidak benar. Misalkan kata radikal, Islam radikal itu menjadi kata yang distigmatisasi. Sebulan lalu saya diundang oleh satu kelompok anak muda di Universitas Atmajaya di Tangerang. Yang mengundang itu anak-anak muda memakai kaos nasionalis radikal. Saya tanya, apa yang dimaksud nasionalis radikal? Ya nasionalis yang benar-benar nasionalis. Loh, kalau nasionalis radikal boleh, kenapa Islam radikal tidak boleh? Gitu kan pertanyaannya kan. Mungkin yang perlu kita lawan itu adalah radikalisme, tapi terlalu singkat untuk membahas masalah itu. Jadi tadi saya mengusulkan rekonsiliasi, walaupun ini tidak mudah. Sudah ada contoh yang nyata di depan kita, yaitu langkah konkret anak muda NU dalam LSM Syarikat. Kita tahu bahwa warga NU adalah warga sipil yang pada tahun 64-65 terlibat konflik fisik secara langsung dengan warga PKI. Contoh lain adalah Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Di situ para putra pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Sutoyo bersilaturahim dengan putra DN Aidit dan putra Jenderal Suparjo. Ketua Umum PBHMI Sulastomo menghadiri pemakaman Ketua Umum CGMI Hardoyo yang pernah menjadi lawan politik pada tahun 65. Dan di situ Pak Sulastomo diminta memberi sambutan. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Sekjen PBNU saat peristiwa 65 terjadi, pada tahun 80 mengizinkan putrinya menikah dengan putra Brigjen Suparjo. Saya yakin masih banyak lagi contoh-contoh rekonsiliasi yang sudah terjadi di dalam masyarakat. Mumpung generasi yang hidup saat peristiwa G30S terjadi makin aktif dalam jumlah yang makin berkurang, seperti kita ini, harus diupayakan untuk mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk yang lebih konkret. Kita tidak boleh meninggalkan bom waktu bagi generasi penerus kita. Dipahami bahwa upaya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu rekonsiliasi harus diperjuangkan bersama. Rekonsiliasi adalah tugas sejarah yang harus kita perjuangkan bersama. Diperlukan adanya pihak yang bisa menjadi penengah dan mengambil prakarsa ke arah itu. Demikian sambutan closing statement dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.